Very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this Earth? But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole. We've found enough of coal within 180 miles of the South Pole, enough to supply the whole world for quite a while. So we think there's oil there, and there's evidence, probably uranium there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama aku Ana. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang kisah Islamiyah, yaitu kisah Israiliyat yang datang dari Balukia. Apakah kalian pernah dengar cerita ini sebelumnya atau bagaimana? Silahkan komen di bawah. Karena cerita ini mengungkapkan atau memperkuat pernyataan dari Admiral Byrd yang udah aku jelaskan atau yang udah terdengar suara asli dari Admiral Byrd itu di awal video aku, diperkuat dengan kisah masa lalu tentang Balukia. Dan dari kisah itu terungkap bahwasanya cukup aneh di zaman sekarang itu dengan teknologi yang serba canggih, ada belahan bumi yang belum pernah terjamah oleh para ilmuwan. Gitu guys. Nah, kisah ini membuat aku penasaran sekali karena ada gitu belahan bumi lain yang belum terjamah oleh manusia, sementara peta itu udah dibukukan semuanya gitu. Bahkan kita waktu sekolah pun udah belajar yang namanya IPS. Dan di sana itu ada geografis, astronomi, semuanya lengkap. Dan sekarang ini bumi datar dan bulat aja tuh masih dipertentangkan gitu loh. Jadi kalian itu tim mana? Tim bumi datar apa tim bumi bulat? Dan ada lagi yang mengatakan bahwasanya itu di dalam rongga bumi itu ada sebuah kehidupan. Nanti bakal aku bahas ya. Dan akhir-akhir ini kredibilitas dari para ilmuwan tersebut mulai dipertanyakan. Kenapa? Karena muncul pertentangan demi pertentangan dan pertanyaan demi pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh para ilmuwan. Dan itu diperkuat dengan teori kisah masa lalu, yaitunya kisah Balukia dan juga Nabi Khidir. Nah, ini ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap stay di layar HP kalian, biar kalian nanti nggak salah paham dengan cerita ini. Check it out! Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad SAW, As-Sa'labi mengisahkan di dalam sebuah kisahnya, ada seorang laki-laki bernama Isya, dan dia merupakan keturunan dari Bani Israel, dan hobinya itu adalah membaca kisah-kisah terdahulu. Dan di antara kisah yang dia baca itu, dia temukan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW di semua yang dia baca, dan kemudian dibukukannya, dia tulis dalam sebuah lembaran dan dimasukkan ke dalam peti, dan peti itu dia kunci dan kemudian dia lempar kuncinya dan nggak ada yang tahu kunci itu dari mana termasuk dirinya sendiri. Isya ini punya anak namanya Balukia. Nah, sebelum Isya ini wafat, dia mewasiatkan kepada anaknya Balukia ini untuk melanjutkan titahnya menjadi seorang hakim di Bani Israel. Dah tuh kan, ayahnya meninggal, kemudian si Balukia ini menjadi hakim di Bani Israel. Dan kemudian dia menemukan sebuah peti, dan peti itu tidak ada kuncinya. Jadi dia ragu gitu, penasaran kan. Ada sebuah benda dan kemudian ditanyakan kepada ibunya. Dan ibunya jawab, dia nggak mengetahui peti itu dan tidak tahu kuncinya dari mana. Nah, karena penasaran ya kan, dihancurkanlah peti itu kan, akhirnya kebuka. Pas dibuka dan dia lihat isinya, ternyata isinya adalah sifat-sifat Rasulullah SAW terdapat di dalam lembaran-lembaran di dalam peti itu. Dan di sana juga dikatakan bahwasanya Muhammad ini adalah nabi terakhir. Dan juga dikatakan di sana kalau sebenarnya surga itu diharamkan bagi umat dan juga para nabi yang lain sebelum umat Nabi Muhammad tersebut masuk terlebih dahulu ke dalam surga itu. Meleleh nggak sih? Dah. Setelah selesai membacanya, dia membawalah lembaran itu ke Bani Israel. Dan sampai tatkala di situ, ketika dibacakan kepada Bani Israel, mereka berkata, "Bagaimana bapakmu tidak memberitahu kepada kami tentang hal seperti ini? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya telah kami bakar."
karena Isya tidak memberitahu kepada kami tentang junjungan para rasul. Nah, mulai panik si Balukia nih kan. Kayak mana lah ini kan. Dan akhirnya dia pulang. Sesampai di rumah, dia memutuskan untuk pergi dari kampung itu. Dan dia pamit kepada ibunya dan berkata, dia tidak akan balik ke kampung itu sebelum dia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan gagahnya, si Balukia ini berangkat dari rumah dengan keyakinan dan juga ketulusan untuk bertemu dengan Rasulullah. Dan di tengah perjalanannya, dia tidak pernah memikirkan untuk melewati wilayah-wilayah yang sebelumnya belum pernah dia lewati. Dia itu sebenarnya nggak tahu guys di mana Nabi Muhammad ini berada gitu. Jadi dia mencoba untuk terus melangkah dengan berharap petunjuk dari Allah kepadanya untuk menemukan Muhammad ini ada di mana gitu. Langkah demi langkah dilalui oleh si Balukia ini kan. Akhirnya dia sampai di sebuah jazirah yang isi jazirah itu adalah ular yang sangat-sangat besar. Dan di situ Balukia mengucapkan salam kepada ular dan akhirnya kelompok ular itu menjawabnya dan bertanya kepada Balukia, dari golongan manakah engkau? Balukia menjawab, aku dari golongan Bani Israel. Dan Balukia balik bertanya. Dia menanyakan Muhammad itu ada di mana. Tapi sayangnya pertanyaan si Balukia ini nggak dijawab dengan tegas oleh ular-ular itu guys. Dan si Balukia ini nggak tahu bahwasanya ular yang dia temui itu adalah ular dari segala ular. Maksudnya adalah ratu ataupun raja dari segala ular yang ada di dunia ini gitu. Kalau misalkan tidak dijaga oleh ular itu yang paling gede itu dan semua ular yang ada di dunia ini akan mengancam dan juga membunuh manusia, gitu. Perjalanan panjang dilalui oleh si Balukia ini dengan berbagai macam keanehan yang dia temui. Sampai-sampai itu dia nggak pernah nemuin pemukiman manusia, tapi malah dia temukan adalah sekelompok ular. Dan ular itu malah bicara gitu. Kalau kalian di posisi Balukia, apa yang akan kalian lakukan? Pingsan kali. Nah itu kan. Dan akhirnya Balukia kembali meluruskan niatnya dan dia mencoba untuk fokus mencari Nabi Muhammad karena semua keanehan-keanehan yang dia lalui tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ. Dan ketika dia menghitung-hitung lama perjalanannya untuk bertemu dengan Muhammad itu adalah sekitar 7 lautan telah dia lalui. Akhirnya sampailah dia di sebuah jazirah, di mana di jazirah itu dia melihat ada pohon kurma besar. Pohon kurma tersebut terbuat dari emas. Dan apabila matahari muncul untuk menyinarinya, maka tidak ada satupun mata yang mampu untuk melihat ke pohon kurma emas ini karena kilauan cahayanya yang sangat. Mungkin karena lapar, Balukia mengulurkan tangannya ke pohon itu. Dan tak lama kemudian pohon itu berkata, menjauh dariku wahai Khatia. Khatia itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah yang suka bersalah. Dan akhirnya Balukia pun mengalah. Dia mundur dan kemudian dia duduk. Nah, di waktu itu, dia kebingungan sekali untuk menceritakan pengalamannya yang tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh si Balukia ini. Dan tak lama kemudian, turun segerombolan, entah malaikat, entah manusia, entah apa gitu kan. Dan mereka itu membawa pedang yang terhunus dan berkata kepada si Balukia karena melihat Balukia ini kelihatan agak kebingungan gitu. Bagaimana engkau sampai di tempat ini, kata rombongan itu. Dan Balukia pun hanya bisa memandang takjub akan kesempurnaan mereka. Seraya menjawab pertanyaan dari mereka, aku adalah dari Bani Israel. Dan aku kesini untuk mencari Nabi Muhammad, gitu kata si Balukia. Dan dia balik nanya, dan kalian siapa, kata Balukia. Dan para gerombolan itu menjawab, kami adalah utusan dari Allah dan kami adalah jin yang beriman. Tugas kami di sini adalah memerangi jin kafir yang tidak beriman kepada Allah. Dan kami di sini akan mulai untuk memerangi mereka, jawab jin-jin itu. Dan akhirnya Balukia pergi meninggalkan mereka. Dan ketika si Balukia ini ingin pergi dari gerombolan para jin itu, tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar ukurannya. Kalian tahu seperti apa besarnya? Tangan kanannya ini ada di timur, sedangkan tangan kirinya ada di barat. Dan dia berkata kepada Balukia, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau siapa? Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel, dan aku berangkat ke sini untuk bertemu dengan penutup para nabi. Dan lalu Balukia ini bertanya lagi kepada malaikat itu, engkau siapa? Dan malaikat itu menjawab, aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi siang dan malam. Nah, Balukia kembali melanjutkan perjalanannya, dan di tengah perjalanan Balukia ini bertemu lagi dengan malaikat yang sangat-sangat besar daripada malaikat yang sebelumnya. Dan dia mengucapkan kepada Balukia salam,
Dan Balukia menjawabnya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, kata malaikat itu. Dan akhirnya Balukia bertanya kepada malaikat itu, siapa engkau? Dan malaikat itu menjawab, aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga angin. Dan aku menggenggam laut. Dan jika tidak demikian, semua yang ada di bumi ini akan binasa, termasuk engkau, wahai Balukia, kata si malaikat ini. Nah, keanehan demi keanehan terjadi dengan begitu sangat banyak, dan Balukia tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia terus melanjutkan perjalanannya dan sampai dia berhenti di sebuah gunung, yaitu Gunung Kaf. Nanti aku bakal bahas ini Gunung Kaf ini gunung apa ya. Dan berhentilah dia di Gunung Kaf. Gunung ini terbuat dari yakut hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya, dan karena pancaran sinar dari gunung itu, langit menjadi warna biru. Dan gunung itu dijaga oleh seorang malaikat. Dan jika Allah menghendaki, gunung itu akan mengguncangkan seluruh dunia. Jadi dalam ceritanya ini, Gunung Kaf ini terhubung dengan belahan-belahan bumi lain. Dan akhirnya Balukia bertanya kepada malaikat penjaga Gunung Kaf ini, apa sebenarnya yang ada di belakang Gunung Kaf ini, wahai malaikat? Di belakang Gunung Kaf ini, ada sekitar 40.000 kota selain kota dunia. Di dalamnya tidak ada siang dan juga tidak ada malam. Dan penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab si malaikat tadi. Dan mungkin karena Balukia ini masih penasaran gitu ya. Terus apa yang ada di belakang kota-kota itu? Dan malaikat menjawab, di belakang kota itu ada 70.000 hijab atau penghalang yang luasnya itu sebesar langit dan bumi. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di belakang hijab itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gak sampai di situ. Akhirnya Balukia bergegas untuk meninggalkan mereka, dan sampailah Balukia ini di sebuah gunung, guys. Di gunung itu, dia melihat ada segerombolan malaikat yang rupanya itu seperti kijang. Dan Balukia akhirnya mengucapkan salam kepada malaikat itu, dan mereka membalasnya. Dan Balukia bertanya, siapa kalian? Kami adalah sebagian dari malaikat Allah, dan di sini kami hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak kami diciptakan. Jawab si malaikat, geng. Lalu Balukia ini bertanya kepada malaikat-malaikat itu tentang gunung yang ada di hadapan mereka. Itu adalah gunung yang terbuat dari emas, di mana seluruh sumber emas yang ada di dunia ini adalah bersumber dari gunung itu, katanya. Nah, nggak sampai di situ, guys. Perjuangan Balukia ini untuk bertemu dengan Rasulullah sangat menggebu-gebu gitu. Sampai-sampai tidak ada halangan baginya, dan apapun rintangan akan dilaluinya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan akhirnya sampailah Balukia ini di sebuah lautan yang sangat luas, dan di sana dia bertemu dengan 2 ekor ikan yang sangat besar. Dan Balukia mengucapkan salam kepada ikan-ikan itu. Dan kemudian mereka menjawab. Ikan-ikan itu bertanya kepada Balukia, siapakah engkau, wahai makhluk Allah? Aku Balukia, dan aku dari Bani Israel, katanya. Kemudian dia berkata lagi, apakah ada sesuatu yang untuk aku makan? Karena aku merasakan lapar, kata Balukia. Dan akhirnya atas izin Allah, ikan itu memberinya sepotong roti. Dan kalian tahu, setelah Balukia makan sepotong roti itu, dan dia tidak pernah merasakan lapar sama sekali lagi. Karena udah merasa kenyang, dan akhirnya Balukia melanjutkan perjalanannya, dan sampailah dia di sebuah jazirah. Dan dia bertemu dengan seekor burung yang sangat indah, yang jika mata memandangnya, manusia biasa seperti kita ini memandang, itu kelihatan kayak tercengang luar biasa ya, karena keindahan yang dimiliki oleh burung itu. Dan burung itu ada di atas pohon, dan di bawah pohon itu ada berbagai macam hidangan untuk dimakan oleh seseorang. Dan akhirnya Balukia mengucapkan salam dan bertanya, siapa engkau? Kepada si burung tadi itu, aku adalah malaikat Allah yang ditugaskan oleh Allah itu untuk mengirimkan makanan kepada Adam dan Hawa ketika mereka berkumpul di Gunung Arafah. Malaikat Allah itu banyak banget. Gak cuma malaikat yang kita ketahui 10 itu doang, guys. Sangat banyak ya. Ada yang ngatur angin, ngatur rezeki, kemudian juga ngatur siang dan malam. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah hari ini? Dan ketika keduanya telah menyantap hidangan ini, maka Allah meletakkan hidangan untuk mereka itu di Gunung Arafah ini. Dan akhirnya aku berdiam diri di sini sampai terjadinya hari kiamat nantinya, kata si malaikat gitu. Dan Allah juga merintahkanku untuk memberikan hidangan ini kepada orang yang nantinya berkunjung ke sini lagi. Dan akhirnya Balukia memakan hidangan tersebut. Tapi anehnya, tidak sedikit pun hidangan itu berkurang, dan malah
kembali seperti semula. Dan karena heran, si Balukia ini bertanya kepada burung itu, kenapa hidangan ini tidak pernah berkurang sedikit pun sementara aku sudah makan hidangan ini begitu banyak, kata Balukia. Dan malaikat itu menjawab, hidangan dunia akan berkurang dan akan bertambah jika diubah. Sementara hidangan dari surga ini tidak akan berkurang dan tidak akan berubah. Keadaannya akan kembali seperti semula. Gitu kata si burung, guys. Apakah ada seseorang yang memakan hidangan ini, kata Balukia lagi. Sudah, kata si burung itu. Yang memakan hidangan ini adalah Nabi Khidir Abdul Abbas. Dia sering berkunjung ke sini dan kemudian dia pergi lagi untuk berkelana. Mendengar itu, Balukia memutuskan untuk tinggal beberapa saat di situ sampai akhirnya dia bertemu dengan Nabi Khidir. Dan suatu hari, ketika Balukia ini sedang duduk-duduk, tiba-tiba Nabi Khidir datang. Tiba-tiba Nabi Khidir mendatanginya dengan pakaian berwarna putih dan tergesa-gesa. Balukia kemudian berdiri dan mengucapkan salam kepada Nabi Khidir itu. Dan Balukia bertanya, "Hai Abdul Abbas Khidir, aku telah bepergian dalam rangka untuk mencari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penutup para rasul. Dan akhirnya aku bertemu dengan engkau. Dan aku ingin bertanya kepada engkau tentang Nabi Muhammad itu." Dan akhirnya Nabi Khidir menjawab, "Hai Balukia, sesungguhnya engkau tidak akan pernah bertemu dengan Nabi Muhammad karena belum masanya," kata si Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir balik bertanya kepada Balukia, "Hai Balukia, apakah engkau mengetahui jarak antara engkau dengan ibumu?" Balukia menjawab, "Tidak, wahai Khidir. Jaraknya adalah jarak tempuh sebesar 50 juta tahun." Berarti di awal dia pamit kepada ibunya sampai dia bertemu dengan Nabi Khidir, sudah 50 tahun perjalanan dia tempuh untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin dia menempuh perjalanan yang itu aja terus gitu. Berarti ada belahan dunia lain yang dijelajahi oleh si Balukia ini. Kayak perjalanan rohani gitu menurut aku, guys. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Dan bertanya lagi Nabi Khidir kepada Balukia, "Maukah engkau aku letakkan di samping ibumu?" katanya. "Baiklah," kata Balukia gitu kan. Disuruhlah Balukia nutup mata. Dan akhirnya setelah dia membuka matanya, ternyata dia udah di samping ibunya gitu loh, guys. Subhanallah banget. Dan ibu ini bercerita, karena tadi ada burung putih yang mengantarkanmu ke sini dan akhirnya burung itu menghilang, kata ibunya. Dan semenjak cerita itu, guys, Balukia ini menceritakan semua kisahnya kepada ibu dan akhirnya ibunya menyuruhnya untuk menceritakan semua yang dialami dan keanehan serta keajaiban yang dialami selama perjalanan ke Bani Israel. Dan dari situ semua kisah Balukia ini dibukukan, guys. Dan menurut sejarah, umur Balukia ini adalah ribuan tahun karena menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sangat lama, sekitaran 50.000 tahun. Dan kisah Balukia ini cukup masyhur. Dan mampukah kisah masa lalu ini membawa kita kepada fakta sains atau pemahaman baru dari perihal rahasia lain dari bumi? Dan pernyataan dari Admiral Byrd juga akan membuka tabir dari sesuatu hal yang disembunyikan. Seperti apa dan mengapa?